Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya Anda di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah dan dapat mengikuti materi pembelajaran yang ibu sampaikan hari ini dengan baik. Baiklah anak ibu semuanya. Sebelum ibu mulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak ibu semuanya, pada hari ini ibu akan menyampaikan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang menentukan pokok pikiran atau ide pokok dan kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, jika pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu ada yang kurang jelas, maka hari ini ibu akan menjelaskan kembali agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Baiklah, silakan ikuti sampai selesai nanti ya. Baiklah anak ibu semuanya, sebelum ibu menjelaskan tentang ide pokok dan kalimat utama, ibu akan bertanya dulu. Apakah kalian sudah mengenal istilah paragraf? Ya, di kelas 4 kalian sudah banyak belajar membaca teks. Nah, biasanya teks itu akan terdiri dari paragraf-paragraf. Ada teks yang terdiri dari 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, bahkan 4 atau 5 paragraf, tergantung dari penulisnya. Nah, kita bisa membayangkan paragraf itu bentuknya seperti apa. Oke, jadi paragraf itu anak-anak bentuknya adalah merupakan susunan atau deretan dari kalimat-kalimat. Tetapi paragraf yang baik adalah paragraf yang mengandung ide pokok dan kalimat utama. Nah, kita kembali ke paragraf. Agar kita bisa memahami materi pada hari ini, kalian harus tahu dulu, paham apa itu paragraf. Jadi paragraf itu merupakan bagian dari teks. Bagian dari teks yang merupakan susunan dari beberapa kalimat yang mengandung satu ide pokok yang ditulis dalam kalimat utamanya, kemudian dilengkapi dengan beberapa kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas di kelas 4 kalian mengenalnya dengan istilah gagasan pendukung, ya anak-anak ya. Fungsinya apa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kalian sudah punya bayangan paragraf itu seperti apa. Nah, paragraf yang baik itu harus memenuhi syarat kandungan ide pokok yang ditulis dalam kalimat utamanya, kemudian kalimat penjelasnya, sehingga paragraf tersebut menjadi lengkap dan informasi yang disajikan dalam paragraf itu dapat dipahami dengan baik oleh pembacanya. Satu lagi, paragraf itu biasanya diawali dengan alinea. Apa itu alinea? Alinea itu adalah penulisan yang masuk ke dalam barisan. Alinea itu adalah barisan baru yang cara penulisannya masuk 5 karakter, 5 huruf ke dalam teks. Jadi bisa untuk menandai bahwa itu adalah ganti paragraf atau ganti alinea. Oke anak-anak, sudah paham tentang paragraf? Kemudian kita lanjutkan. Di sini nanti ibu juga akan tampilkan materinya. Materi juga sudah ibu kirimkan melalui wali kelas kemarin. Dapat dibaca-baca kembali agar penjelasan ibu ini bisa lebih menambah pengetahuan atau menambah kekuatan kepada kalian agar materi tersebut lebih kalian pahami lagi. Oke anak-anak. Sekarang ide pokok. Nah, apakah ide pokok itu?
Nah, ide pokok itu disebut juga gagasan pokok. Bisa disebut juga pokok pikiran. Jadi, ide itu adalah pemikiran seseorang. Kalian sering kan? Misalnya di dalam permainan atau di dalam pergaulan sehari-hari dengan teman-temannya, ataupun sedang proses belajar mengajar di sekolah, iya aku punya ide. Oke. Idenya apa? Kemudian idenya disampaikan kepada orang lain. Ide sebenarnya bisa disampaikan secara lisan anak-anak. Tetapi yang kita bahas di sini adalah ide yang dituangkan dalam sebuah paragraf. Jadi ide itu merupakan gagasan yang penulis ingin sampaikan dalam sebuah paragraf. Apa yang dibahas dalam suatu paragraf itu adalah ide pokoknya. Inti masalah yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, masuk ke kalimat utama. Kalau idenya sudah kita temukan, di mana letak kalimat utamanya? Letak kalimat utamanya perlu kita membacanya dari awal sampai akhir. Begitu juga tadi bagaimana dengan menentukan ide pokok. Syaratnya kita harus membaca teks tersebut dari awal sampai akhir, kemudian dicari ide pokoknya ada di mana. Ini tentang apa yang akan dipelajari. Ini tentang apa yang disampaikan di dalam paragraf tersebut. Nah, itu ditulis dalam kalimat utama anak-anak. Jadi ide pokok itu ditulis dalam kalimat utama. Jadi kalau ditanyakan kalimat utama itu apa Ibu? Kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Ya anak-anak ya? Bagaimana caranya? Oke, ada beberapa tips untuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Pertama, kalian harus membaca teks dari awal sampai akhir. Kemudian coba tutup buku kalian. Dan ingat, itu yang barusan dibaca membahas tentang apa ya? Oh iya, ketemu. Nah, setelah menemukan ide atau inti pokok yang dibahas di dalam sebuah paragraf, kemudian buka lagi teksnya, kalimat mana yang mengandung ide pokok. Itulah kalimat utamanya. Ya anak-anak ya. Jadi di kelas 5 ini nanti kita ada mengenal 2 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Kalimat utama itu anak-anak bisa penulis letakkan di awal kalimat, bisa diletakkan di akhir kalimat. Jika sebuah paragraf kalimat utamanya ada di awal kalimat, itu dinamakan paragraf deduktif. Penjelasannya adalah penulis ingin menyampaikan simpulan dulu di awal. Menyimpulkan hal yang umum dulu di awal. Baru kemudian dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berfungsi untuk menjelaskan kalimat utamanya. Jadi kalimat utama baru diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Itu istilahnya disebut paragraf deduktif. Dari umum menuju ke khusus. Kemudian yang kedua adalah jenis paragraf induktif. Jadi induktif itu adalah paragraf yang letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Penulis menyampaikan penjelasannya dulu, uraiannya dulu, baru disimpulkan di bagian terakhir. Nah, dari khusus menuju ke umum. Nah, nanti bagaimana praktiknya karena kalian baru mengenal pada kelas 5 ini. Nanti di dalam pertemuan selanjutnya Ibu akan sampaikan contoh-contohnya. Nah, sekarang kita fokus untuk materi yang satu ini dulu, yaitu mengidentifikasi ide pokok dan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Oke, langsung saja nanti Ibu sampaikan contoh paragraf, kemudian kita coba analisis bersama, kemudian kita akan menemukan ide pokok dan kalimat utamanya. Oke, contoh paragraf nanti juga Ibu tampilkan di layar.
Bu bacakan terlebih dahulu. Lidah buaya sudah lama dikenal sebagai tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan. Lidah buaya dapat menghasilkan gel dan lateks. Gel adalah cairan bening berlendir yang terdapat pada daging daun lidah buaya. Sedangkan lateks berwarna kuning berasal dari lapisan tepat di bawah kulit daun lidah buaya. Mengonsumsi lidah buaya bisa membantu mengatasi beberapa gangguan kesehatan seperti pada saluran pencernaan, jerawat, dan diabetes karena dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, coba kita perhatikan. Paragraf ini merupakan susunan kalimat. Ingat, kalimat bukan baris. Baris bisa dinamakan larik. Itu bukan ukuran kalimat. Disebut kalimat itu kalau sudah selesai atau sudah dibubuhkan tanda akhir kalimat. Tanda akhir kalimat ada 3. Kalau kalimat berita, tanda akhirnya titik. Kalau kalimat pertanyaan, diberi tanda tanya. Kalau kalimat seru, perintah, dan larangan, diberi tanda seru. Nah, setelah ketiga tanda ini, baru dikatakan bahwa itu adalah kalimat yang utuh atau lengkap. Kalau koma, masih koma, belum dikatakan satu kalimat. Oke ya, jadi nanti kita baca bersama-sama dulu. Ini ada beberapa kalimat. Nah, di antara kalimat-kalimat dalam paragraf ini tentu ada satu kalimat utamanya. Oke, kita baca ulang. Lidah buaya sudah lama dikenal sebagai tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan. Lidah buaya dapat menghasilkan gel dan lateks. Gel adalah cairan bening berlendir yang terdapat pada daging daun lidah buaya, sedangkan lateks berwarna kuning berasal dari lapisan tepat di bawah daun. Mengonsumsi lidah buaya bisa membantu mengatasi beberapa gangguan kesehatan seperti penyakit pada saluran pencernaan, jerawat, dan diabetes karena dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Oke, coba setelah kita membaca, ini kira-kira yang dibahas tentang apa? Ada yang jawab tentang lidah buaya, Bu. Oke, betul, tidak salah. Ini adalah membahas tentang lidah buaya. Tapi kita sempitkan lagi. Kalau tentang lidah buaya nanti jadi luas bahasanya. Apanya lidah buaya yang dibahas? Karena lidah buaya itu adalah masih kata umum. Bisa jenis lidah buaya, bisa cara mengonsumsi lidah buaya, bisa cara menanam lidah buaya, bisa cara mendapatkan tanaman lidah buaya, dan sebagainya. Dan khusus di dalam paragraf ini kita temukan bahwa yang dibahas adalah manfaat tanaman lidah buaya bagi kesehatan. Nah, kita ketemu ide pokoknya. Sekarang, kalau Bu Yuli tadi katakan bahwa kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Kalau ide pokoknya adalah manfaat tanaman lidah buaya bagi kesehatan, sekarang coba kalian lihat kalimat yang keberapa yang mengandung ide pokok tersebut. Ya, kalimat pertama, yaitu lidah buaya sudah lama dikenal sebagai tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan. Bisa dipahami? Jadi, kalau kalian diberi tugas untuk menentukan ide pokok dan kalimat utama, satu kalimat utama itu mengandung ide pokok. Jadi, tidak ada persepsi atau anggapan bahwa ide pokoknya satu kalimat yang satu misalnya. Kemudian kalimat utamanya kalimat kedua. Tidak anak-anak ya. Jadi antara ide pokok dan kalimat utama itu adalah menyatu dalam satu kalimat. Karena tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Artinya ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Nah, bagaimana Bu Yuli? Mengapa tidak sama saja? Oke. Jadi kalimat utama itu adalah berupa kalimat yang oleh penulis itu bisa ditambah dengan kata-kata yang lain. Sedangkan ide pokok itu hanya intinya saja. Jadi kalau ditanyakan ide pokok, tulislah intinya saja. Bisa masing-masing anak bisa berbeda loh. Tidak harus sama kalimatnya. Asalkan itu yang disampaikan adalah inti dari kalimat utamanya tadi. Misalnya manfaat tanaman lidah buaya Bu Yuli, boleh.
Bisa juga tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan. Itu tidak lengkap. Jadi harus ada unsur-unsur yang dijadikan kata kunci. Ini adalah lidah buaya bermanfaat. Itu dua kata kuncinya. Itu harus ada, tidak boleh ditinggalkan. Walaupun tadi Ibu Guru katakan bahwa kalau disuruh mengidentifikasi atau menentukan ide pokok, carilah di kalimat utama, tetapi tidak menghilangkan kata-kata yang esensi atau kata-kata kuncinya ya. Jadi informasi yang disampaikan itu tidak berubah makna atau tidak berubah informasi yang disampaikan. Jadi bedanya kalau kalimat ide pokok itu simple, singkat, intinya saja. Nah, kalau dikatakan kalimat utama itu adalah kalimat utuh. Semua deretan kata yang penulis susun dalam kalimat itu. Jadi kalau ide pokoknya tadi adalah manfaat tanaman lidah buaya bagi kesehatan, kalimat utamanya adalah lidah buaya sudah lama dikenal sebagai tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan. Utuh anak-anak ya, ditulis dengan utuh. Kecuali nanti memang ada perkecualian bagi paragraf-paragraf yang dalam satu teks itu ada 2-3 paragraf. Biasanya paragraf kedua itu ada kalimat transisi istilahnya. Misalnya, sebagaimana dijelaskan pada paragraf kedua, lah itu tidak usah ditulis. Itu namanya kalimat transisi. Dengan demikian, lah itu kalimat transisi ya. Jadi nanti kita akan belajar selanjutnya bagaimana menyunting sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf, bagaimana menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, nanti akan Ibu tampilkan latihan-latihannya. Oke anak-anak, mungkin ini saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ini sebenarnya mengulang dari pertemuan kita yang pertama. Video ini Ibu buat supaya memperkuat pengetahuan kalian dan memperjelas bagi teman-teman yang belum paham. Nanti selanjutnya kalian akan belajar membuat paragraf dan mengembangkannya menjadi paragraf yang baik. Jadi paragraf yang baik syaratnya adalah 1, mengandung ide pokok yang ditulis di kalimat utamanya, kemudian diberikan kalimat penjelas. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar informasi yang disampaikan dalam paragraf tersebut menjadi lengkap. Nah, itu saja anak-anak. Ibu harap pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Dan nanti selanjutnya kalian bisa aplikasikan pengetahuan baru ini ke dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung pada pembelajaran hari ini. Salam untuk ayah bunda di rumah. Untuk teman-teman yang belum bisa bergabung, bisa menonton video ini di lain hari. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.